Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan yang berbobot menggunakan alur cerita. Rasanya luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Ada dua kompetensi Ya. Kira-kira nih dari dua kompetensi itu mana yang lebih spesifik mau dikembangkan? Baik Ibu. Nah, kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Nah, dari mendengarkan aktif ini saya bisa dapat mengetahui, membantu coach dalam mengatasi permasalahannya. Nah, jadi dengan mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali lebih banyak lagi potensi kunci sehingga mereka bisa mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Itu Luar biasa. Ya. Kemudian nih pertanyaan terakhir. Nah, hal indikator pencapaian. Kira-kira pola pikir yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin dituju dalam coaching nanti? Baik Ibu. Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur perintah secara rutin, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri. Bagaimana mereka menyimpulkan masalah mereka, bagaimana mereka akhirnya mencari solusi dari masalah mereka, dan mereka juga bisa akhirnya menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang mencari solusinya. Wah, luar biasa. Kayaknya Ibu Reza sudah siap. Oke, baik Ibu Reza, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses nanti mengikuti alur perintah, kemudian ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Oke, nanti yang ingin saya tanyakan atau selebihnya setelah ini ya. Sekarang silakan Ibu memulai proses coachingnya, dan saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tadi paparkan. Nah, kemudian tentu saja terima kasih. Silakan Ibu bersiap-siap dan silakan dimulai proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Reza. Selamat pagi Bija. Baik Ibu Reza. Apa kabarnya Ibu hari ini Bu? Secara fisik saya sehat Bu, alhamdulillah. Tapi kayaknya pikiran saya itu sekarang ini agak terganggu aja sih. Jadi nggak komplit ya Bu ya, secara fisik sehat, tapi pikiran tidak. Nah, kemarin Ibu kan nelfon saya tuh, katanya Ibu ingin sharing sama saya. Sebelum kita sharing, saya ingin tanya, apa sih tujuannya Ibu nelfon untuk ngajak kita sharing ini? Iya, jadi ini Bu Reza, saya itu sedikit agak pikirannya itu agak terganggu tadi yang saya bilang, karena saya akhir-akhir ini lagi banyak sekali tugas. Itu saya pengen aja tujuannya itu ketemu sama Ibu Reza biar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya tadi dengan baik lah. Gitu. Ibu dikasih kepercayaan gitu ya untuk banyak tugas. Nah, kalau boleh saya tahu tugas-tugasnya apa saja? Oke, jadi sekarang ini ya Bu, selain sebagai seorang guru, saya dapat tugas tambahan dari sekolah untuk menggantikan operator yang sudah lulus keluar, sama saya juga sekarang lagi menjalani pendidikan guru penggerak. Lalu ditambah lagi, alhamdulillah saya kepanggil piloting PPG tahap 3. Jadi saya pikir, waduh ini tugas dan peran ini saya gimana nih nanti membagi antara tugas guru, tugas operator, tugas pendidikan guru penggerak, lagi juga ada tugas PPG gitu, belum lagi tugas di rumah. Jadi ini yang mengganggu saya ini, kayak akan terselesaikan nggak sih dengan baik sama saya? Jadi kayak mengganggu aja gitu sih. Oke, berarti Ibu dikasih kepercayaan ya Bu ya di CGP, untuk PTG. Nah, menurut Ibu letak titik permasalahan dengan 3 peran yang Ibu jalani saat ini apa sih? Ini permasalahan yang saya lakukan itu nanti saya nggak selesai dengan tugas-tugas yang, karena kan kadang tugas-tugas itu harus disetor dengan waktu yang hampir bersamaan. Jadi yang ketakutan dan worry-nya saya takut nggak selesai aja tugas yang akan saya kumpulkan itu. Gitu
apakah ketiga yang ibu jalani ini memang mengganggu aktivitas ibu atau bagaimana? Dibilang mengganggu karena itu sudah jadi tugas saya ya, bisa dibilang saya bukan terganggu ya Bu, lebih kayak bagaimana nih saya menyelesaikannya gitu sih. Kalau misalnya yang mengganggu pikiran, kalau aktivitas lain sih kalau untuk guru ya saya ngajar dulu, setelah ngajar saya baru ke operator gitu. Kalau untuk mengganggu itu sih enggak. Kalau untuk mengganggu tugas pokok saya sebagai guru, insya Allah saya akan hadir penuh di kelas. Tapi untuk yang ini pas yang mau ke operator menyelesaikan tugas pendidikan guru pemula sama PPG-nya itu sih Sangat rumit ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin tahu kalau digambarkan dengan skala prioritas, usaha-usaha yang telah ibu lakukan sampai detik ini itu di skala berapa? Kalau diurutkan 1 sampai 10 di skala berapa? Oke, kalau menurut saya saat ini saya berada di angka 7 deh, karena sih waktu yang sudah ini ya terselesaikan, namun kayak karena sekarang tambahan lagi tugas saya ada PPG, jadi kayak waduh nambah nih tugasnya gitu. Ya. Nah, kalau ibu sudah berada di skala 7, berarti ibu sudah melakukan suatu proses selama ini ya Bu ya. Nah, ibu ingin tercapai skala berapa? Saya pengennya ya di angka 10 ya Bu Reza, karena saya pengen semua selesai, CGP selesai, PPG selesai, laporan operator juga selesai, samping dan tugas saya sebagai guru. Itu sih Bu. Luar biasa ya Bu ya, prosesnya memang butuh kesabaran kita biar untuk mencapai satu titik keberhasilan ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke ibu lagi nih, rencana ibu yang terpikir di benak ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, selain cara-cara yang sudah ibu lakukan, apalagi sih Bu nantinya? Kalau yang selama ini saya lakukan tuh Bu, yang ini ya, saya cerita dulu. Kalau yang saya lakukan sebelum ini, saya selalu memprioritaskan mana dulu yang dibutuhkan, walaupun beda beberapa jam, ini duluan ya, itu duluan yang saya kerjain. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, lalu yang terpikirkan oleh saya, gimana ya biar saya bisa nggak kepikiran terus terselesaikan tugas-tugasnya. Langkah yang saya terpikirkan sekarang ini gini Bu, saya pengen saya itu buat catatan di buku atau di HP untuk pengingat saya sebagai alarm saya, mana schedule tugas-tugas yang due yang memang ini harus dikumpulkan. Itu sih Bu yang terpikirkan oleh saya. Mantap ya Bu ya, rencana-rencana ibu, semoga dengan rencana itu bisa berhasil. Nah, saya lanjutkan ya Bu ya. Di sini dukungan siapa saja yang dibutuhkan untuk dalam mencapai proses ibu, kenal begitu banyak kegiatan ibu, sangat super aktif ya Bu ya, gitu. Nah, butuh kondisi, butuh yang sehat, butuh dukungan. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja? Oke, kalau bicara dukungan berarti support system ya. Iya. Ya. Yang paling pasti sih keluarga ya, terdekat suami, anak, orang tua. Karena saya butuh pengertian dari mereka, karena banyak waktu saya tersita. Dan kalau di rumah itu, kalau di sekolah ya berarti rekan-rekan sejawat, kepala sekolah. Jadi saya juga minta juga pengertian kepada teman-teman. Misalkan ada kegiatan sekolah, saya nggak bisa ikut untuk membantu secara maksimal karena tugas-tugas saya, dan saya butuh penguatan juga dari kepala sekolah untuk menyemangati saya dan mungkin memberikan bantuan aktivitas atau apa gitu. Nah, dari dukungan yang ibu harapkan, apakah sudah terwujud baik dari suami, baik dari guru, dari kepala sekolah, itu sudah ibu rasakan? Oke, kalau untuk dukungan, alhamdulillah support system saya itu kalau yang di keluarga sangat-sangat mendukung ya, dan mereka mengerti kondisi saya saat ini. Dan alhamdulillah juga di sekolah ya, namanya ada pro dan kontra ya, nah pasti ada, tapi nggak mengganggu saya paling ya. Kenapa kita ini gitu, pasti ada omongan seperti itu, tapi nggak maksudnya mereka nggak semua kayak gitu, pasti ada orang yang tidak mendukung, tapi lebih banyaknya mereka semua mendukung saya. Oke Ibu. Nah, dari tadi yang saya dengar dari Ibu Ica ngomong, ada yang pro kontra. Nah, bagaimana Ibu Ica menghadapi? Kalau saya menghadapinya, pasti saya menjaga effort saya untuk melakukan tugas dan peran saya. Untuk saat ini saya menghadapinya gimana ya, untuk melakukan pendekatan kepada orang tersebut, memberikan pengertian bahwa sebenarnya saya bukannya tidak mau ikut untuk aktivitas sekolah seperti biasanya ya,
gini Bu ya, dari perbincangan kita hari ini, dari kita sharing hari ini, apa bentuk tanggung jawab Ibu dari sisi Ibu sebagai guru kepada murid dengan tugas-tugas yang banyak ini? Oke, untuk tanggung jawab saya harus komitmen karena memang posisi saya adalah seorang guru, maka saya nggak boleh melewatkan itu. Maksudnya saya harus menjalani kewajiban saya sebagai seorang guru. Maka saya berusaha maksimal untuk hadir penuh untuk murid-murid saya, tetap untuk menjalankan apa yang namanya kewajiban saya sebagai seorang guru dan memberikan pembelajaran yang memang itu hak anak murid yang saya berikan. Nah, kalau tanggung jawab Ibu terhadap keluarga, Oke, kalau untuk keluarga ya Bu ya. Iya. Kalau untuk keluarga ya karena mereka juga alhamdulillah memberikan saya kesempatan dan mendukung saya, maka saya mencoba untuk apa ya, kalau misalkan saya banyak tersita waktunya, walaupun sedikit waktu di rumah, saya mencoba bonding time, spending time sama mereka agar mereka tidak terlalu kehilangan sosok saya di rumah begitu. Apapun yang sebisa saya lakukan di rumah, saya lakukan. oke baik Ibu. Nah, saya mencoba mencari benang dari teman Ibu ya Bu ya. Jadi permasalahan Ibu itu sebenarnya Ibu bisa mengatasinya. Itu menurut saya dengan cerita Ibu dan mendapat dukungan dari suami baik dari guru. Nah, terus untuk langkah selanjutnya apa rencana yang menjadi prioritas Ibu? Jadi antara pekerjaan, antara keluarga, dan antara tugas yang Ibu empat itu bisa jalannya lancar. Jadi yang tadi yang sudah dari kita bicara, yang terpikirkan saya yang akan pengen saya lakukan yang pertama kali tadi boleh ya. Saya Iya. pengen membuat catatan dan sekaligus saya catat di HP dan bikin jadi pengingat benar-benar. Oke nih, saya harus melakukan ini. Lalu saya checklist, makanya nanti mungkin dari situ saya bisa tahu oh ini sudah saya lakukan, oh ini belum saya lakukan. Jadi dari situ dulu saya akan memulainya dari catatan-catatan tugas-tugas dan peran-peran saya sehingga saya bisa melewati semuanya. Keren ya Bu ya. Jadi rencana Ibu sudah Ibu utarakan langkah-langkah yang untuk bisa seiring seluruhnya antara tugas tanggung jawab itu sudah Ibu terpikirkan. Nah, saya rasa Ibu sharing kita hari ini sudah berjalan menuntut Ibu ke arah Ibu bisa mencari solusinya. Nah, saya ingin tahu kesimpulan Ibu dari sharing kita hari ini. Ya, jadi dari awal tadi saya ngomong sama Bu Reza kan saya kayaknya dalam keadaan apa ya pikirannya mumet ya, kayaknya negatif thinking sendiri. Tapi setelah kita bincang-bincang tadi, alhamdulillah saya jadi tercerahkan, saya dapat ya saya mendapatkan jawaban dari diri saya sendiri karena saya tadi cerita saya tahu oke ini saya mau melakukan ini rencananya yang saya simpulkan ya tadi apa namanya saya akan melakukan pembuatan catatan notes tadi untuk pekerjaan yang mungkin akan saya setorkan tadi. Luar biasa Ibu ya. Nah, semoga dengan sharing hari ini bisa membuat agak tenang hati Ibu Wijaya selanjutnya. Dan maaf Ibu, kebetulan saya ada kegiatan lain. Mungkin sharing kita untuk hari ini sampai di sini ya Bu ya. Saya juga terima kasih sama Bu Reza karena sudah meluangkan waktu untuk saya dan alhamdulillah saya sudah lega. Mungkin next kalau misalkan saya ada yang ada untuk lagi di hati saya bakal hubungi. Siap Ibu. Saya siap berbagi dan berkolaborasi. Baik Ibu Ija, maaf ya karena waktunya. Iya. Jadi sampai di sini saya kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Reza. Tadi saya sudah memahami nih prosesnya Ibu Reza coaching beserta coachingnya. Nah, terkait proses coaching tadi sudah ada nih beberapa catatan. Namun sebelum sampai di situ nih, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching? Baik Bu, untuk yang saya coaching tadi ya Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Nah, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi intinya saya sudah menerapkan, yaitu dimana saya mendengarkan coach bercerita dengan saya. Nah, ya Bu ya. Kemudian dengan hasil catatan saya nih, di catatan saya ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan
kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ya, supaya ya Bu ya. Kemudian secara gambaran umum dari catatan saya nih Bu, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan baik. Terus ada pertanyaan lagi nih, berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek Bu. Nah, seharusnya saya menggunakan teknik rasa agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialog. Oke, berarti kehadiran penuh ya Bu ya. Iya sih. Dengan kehadiran penuh itu kan yang kita coaching itu dia menjadi lebih rileks. Oke, secara gambaran umum dan catatan saya tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Kemudian saya nih kita tadi sudah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain. Ya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching kepada mitranya. Kemudian saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu nih yang nantinya ke depan memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang kita harapkan, sesuai dengan paradigma coaching tadi. Kemudian juga harus berpegang teguh